Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue. Ya, di video kali ini gue akan membuat video road trip lagi. Dan lumayan panjang ya road trip kita kali ini. Kita akan ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Purbalingga. Dan ini gue baru aja keluar dari komplek tempat gue tinggal. Nanti kita akan spill berapa biaya yang akan dikeluarkan menggunakan mobil listrik. Ya, mobil yang gua gunakan sekarang MG4 EV yang Ignite ya, dimana mobil ini lumayan ya, sekitar mempunyai tenaga 130 kW, baterai sekitar 51 kW, dan kita akan berjalan kurang lebih sekitar 361 km, di mana kita akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 6-7 jam perjalanan. Itu akan kita melewati tol Trans Jawa mungkin sekitar 65%, dan kita akan lewat jalan perbukitan kurang lebih sekitar 35%. Oke guys, terus ikuti perjalanan gua. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk ke Tol Jor ya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Tol Cikampek atau awal dari Tol Trans Jawa, dan kurang lebih kita berjalan sekitar 6 jam 3 menit dari sini dengan jarak tempuh sekitar 355 km. Kondisi sekarang alhamdulillah lenggang, dan mudah-mudahan lancar perjalanan hingga sampai di Purbalingga. Dan terus ikuti perjalanan gua. Kita berjalan di kecepatan kurang lebih sekitar 70 atau 80 km per jam ya, di tol Cikampek ini. Saat ini kita ada di atas tol MBZ. Kurang lebih seperti ini keadaan tolnya. Saat ini kita sudah ada di kilometer 165, dan di sini juga ada rest area ya. Dan ya, perjalanan mulai lenggang, tapi banyak truk juga yang lewat nih di hari ini. Lumayan banyak, jadi agak sedikit lambat perjalanan kita hari ini. Dan insya Allah kita akan mampir ke rest area 228A ya. Dan ini sudah kita tujukan di rest area 228A, kurang lebih sekitar 57 km lagi, dan baterai masih ada sekitar 47% yang harusnya bisa berjalan 168 km lagi ya. Kita berjalan kurang lebih sekitar 100 km per jam di tol Cipali. Baik, dan ikuti terus perjalanan gue. Perjalanan kita udah mulai padat ini ya. Ini kita ada di kilometer 212, dan sebentar lagi kita akan sampai di rest area pertama kita, di rest area 228A. Dan seperti ini kondisi jalan di kilometer 213. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai ya di rest area 228A, dan kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 225 km, dan mobil ini konsumsi dayanya adalah sekitar 15 kWh ya per 100 km, dan kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kondisi seperti ini rest area yang ada di
rest area kilometer 228A. Dan satu lagi, mobil ini sudah gue milikin selama 1 tahun dan sudah berjalan 22.000 km kurang lebih. Ya, gue milikin mobil ini kurang lebih sekitar 11 bulan lah ya, dan sudah berjalan 22.000. Dan konsumsi yang gue rasakan adalah sangat irit ya. Dan menurut gue bahkan lebih irit dibandingkan Omoda E5 atau BYD M6. Dan just info guys, untuk mobil ini MG4 EV sekarang ini dijual dengan harga 289 juta ya. Dan menurut gue angka itu adalah angka yang menurut gue harus dipertimbangkan guys. Karena kompetitornya mungkin iX2 yang tipe premium ya, yang tipe tertingginya itu kurang lebih dihargai sekitar 269 juta. Let's say itu beda sekitar 15 atau 20 juta. Lo mendapatkan mobil yang lebih proper, 51 kW dengan tenaga yang lo cukup besar, 130-an ya, 120 atau 130 kW, bisa berjalan sampai 160 atau 170 km per jam. Tarikannya enak, sekitar 7 detikan 0 sampai 100. Dan ya, mungkin mobil ini bisa dipertimbangkan untuk sekarang menjadi mobil yang masuk radar lo untuk lo beli. Mobil listrik yang masuk radar lo untuk lo beli. Oke? Dan terus ikuti perjalanan gue. Untuk kali ini gue ngisi 37 kWh dan daya masuk ke mobil gue sekitar 78 kW, termasuk kenceng ya. Termasuk kencang dan estimasi sekitar 27 menit, cuman harusnya lebih ya. Dan gue membayar 98.000, kurang lebih 98.000. Dan seperti inilah kondisi rest area 228A ya. Lihat ini guys, rest area ini termasuk rest area yang besar ya. Coba kita hitung. Ini ada satu mesin, lalu ini ada mesin juga tapi untuk AC charging buat teman-teman kita yang menggunakan Wuling REV. Nah, ini juga ada 2 mesin ya di sini ya yang bisa AC charging. Untuk DC charging ya itu ada satu tadi di sana, itu 200 kW ya guys. Ultra fast charging 200 kW. Yang di sini ultra fast charging juga cuman 120 kW. Di sini juga ada, di sini hanya fast charging aja 50 kW. Cocok untuk mobil-mobil yang seperti Geely EX2 atau mungkin Atto-One ya, BYD Atto-One itu cocok di sini karena kecepatan mereka tidak lebih dari 50 kW. Cocok di sini. Dan kita lihat di sampingnya, kebetulan ada BMW ya yang lagi ngecharge. Nah, di sini ada 180 kW, di sana juga ada 180 kW. Kita lihat ya. Di sini juga ada 180 kW, di sana 120 kW dan 120 kW sebelah sana. Perkembangan EV di Indonesia sudah luar biasa ya guys. Gue pernah ngecharge di sini tahun lalu dan itu baru ada 2 mesin ini aja yang ada di sini tahun lalu. Sekarang sudah ada tambahan sampai 7 mesin untuk DC charging dan 2 mesin untuk AC charging. Ini membuktikan makin berkembangnya EV di Indonesia. Di sini kita kurang lebih sekitar 45 menit ya, dan baterai sudah masuk sekitar 32 kWh. Tapi uniknya di MG ini, saat kita sudah sampai 90%, kecepatan chargingnya hanya 13 kW guys. Ya, ini antara, ya suka nggak suka ya, sebenarnya sih memang 80% itu kita harus selesai charging. Makanya di MG ini saat sudah sampai 80%, daya akan turun drastis hingga 13 kW saja yang masuk dalam mobil. Dan apabila kita menyelesaikan 37 kWh,
ya nominal yang kita bayar sekitar 98.500 ya. Dan ini emang murah banget ya. Mungkin ini adalah charge kita yang pertama dan terakhir untuk sampai di Purbalingga. Perjalanan kita lanjutkan dan baterai saat ini sudah 90% ya. Tadi waktu kita selesai charging itu di 91% dan kita bisa berjalan kurang lebih sekitar 325 km. Oke. Dan perjalanan sekarang kondisinya lenggang dan insya Allah kita sampai di Purbalingga kurang lebih sekitar 130 atau 140 km lagi dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Oke guys, terus ikuti perjalanan gue. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Tegal dan baru saja kita keluar dari tol ya, kondisi perkotaan menuju Purbalingga, dan kita cek kita masih punya sekitar 70% ya, 70%, dan harusnya kita masih bisa berjalan sepanjang 254 km. Dan ini kondisi Kota Tegal siang hari pukul 2:30 sore ya. Kita masuk ke daerah menuju Purbalingga ya, dan jalannya benar-benar lumayan ekstrim di sini. Dan ini salah satu pembuktian juga kalau mobil listrik insya Allah bisa melewati jalan berliku seperti ini. Kita lihat jalannya sangat terjal ya. Dia naik turun seperti daerah pegunungan. Tapi karena kebetulan mobil yang kita gunakan ini menggunakan penggerak roda belakang, jadi proper untuk melewati jalan seperti ini. Dan terus ikuti perjalanan gue. Alhamdulillah kita sudah sampai di Purbalingga. Baru saja kita tiba di hotel yang ada di Purbalingga, dan perjalanan kita hari ini memakan waktu 6 jam 51 menit dengan jarak 354 kilo. Dan rata-rata konsumsi yang kita gunakan 15 kWh per 100 km. Ya. Dan sisa baterai tinggal 160 km atau 47%. Ya, inilah kelebihan dari EV. Kita termasuk irit ya, karena kita habis cuman sekitar 100.000 tadi untuk ngecharge. Tidak sampai 100.000 malah. Memang murah sekali ya menggunakan EV. Kita ngecharge tadi hanya sekali aja ya, dan berdurasi sekitar 47 menit 50 detik. Kita mengisi 32 kWh, 32,65 kWh, dan total biaya yang kita keluarkan 86.989 atau 87.000 lah ya. Dan itu hanya sekali aja kita ngecharge. Luar biasa ya, luar biasa iritnya menggunakan EV.